Apa Bil? Gimana kan? Ya, silakan mulai Bil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khair.
Jazakallah khair kepada Kang Billy. Ya, Kang, sehat terus Kang ya. Terus luar biasa jadi penghafal Qur'annya. Semoga semakin banyak keberkahan juga tentunya. Amin. Sehat terus sekali lagi Kang. Sukses berkah mulia. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang membacakan ayat suci Al-Quran dan yang mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran mendapatkan segala kebaikan, keberkahan dari Al-Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah hari ini ya, tepatnya tanggal 17 April ya, di tahun 2021, nggak kerasa ya, udah mau lebaran aja. Masih jauh katanya lebarannya. Alhamdulillah. Hari ini insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan ataupun kita akan mendapatkan transferan ilmu dari guru kita jauh dari luar kota, tepatnya dari guru kita Ustadz Hilmi Firdausi. Alhamdulillah. Sebelumnya saya opening dulu. Terima kasih kepada Rumah Singgah Al-Fatih yang kembali mengamanahkan pimpinan majelis ini kepada saya, dan insya Allah semoga acara ini diberi kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunziralahu ala kulli dini kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam yang Maha melihat, yang Maha menatap, Maha membolak-balikan hati, Maha pengampun dosa, Maha pengabul doa. Alhamdulillah hari ini kita kembali berkumpul dalam satu majelis yang alhamdulillah diprakasai atau dikomandoi oleh teman-teman yang sangat luar biasa dari Rumah Singgah Al-Fatih, dan juga buat saudara-saudara pejuang kesehatan yang ada di sana, terus semangat tentunya. Dan juga salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi Allah paling mulia, suri teladan kita, yang membawa Islam dari gelap menjadi terang, dan begitu sempurnanya Islam, begitu indahnya Islam. Dan juga kepada para keluarga, kepada para sahabat, para tabi'in, kita semua, dan juga umat akhir zaman nanti. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa dulu, sebelum kita menyapa guru kita Ustadz Hilmi Firdausi, saya ingin menyapa dulu kepada audien ataupun jemaah yang hadir di sini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ada yang bilang sehat, ada yang bilang masih di rumah aja, ada yang lagi rebahan, ada yang lagi timeline-nya, ada yang sekarang udah siap banget untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa pagi ini. Di edisi hari ini kita akan bersama-sama guru kita Ustadz Hilmi Firdausi. Alhamdulillah. Amin. Semoga hari ini juga mendapatkan segala kemudahan, keberkahan, keselamatan, dan kita ketahui bahwa Indonesia dan juga dunia pada seluruh jemaah masih ada COVID-nya ya. Tapi gosipnya nih, COVID akan kalah dengan Anda mudik buat lebaran. Oh, ternyata nggak boleh mudik ya. Jadi tetap jaga prokes kesehatannya pada semua jemaah yang ada yang lagi simak acara kita kali ini. Tetap jaga kesehatannya, jaga prokesnya. Semoga kita bisa menikmati Ramadan ini semakin luar biasa, semakin sempurna dengan segala kemuliaan, dengan segala kebaikan dari nilai Ramadan tentunya. Alhamdulillah. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua audien yang sudah hadir untuk mendengarkan atau menyimak acara kita kali ini. Ya, terima kasih. Dan juga terima kasih kepada para media partner yang sudah mensupport acara kita kali ini. Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Muslim.com, dan juga terima kasih buat Hijrah Fest, buat Muslim United, buat Saling Sapa TV, MKTV, AKL, dan juga Terang Jakarta. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada sponsor kita kali ini adalah Madu Alami. Luar biasa, dan tidak lupa juga terima kasih dan terus semangat buat teman-teman yang ada di Rumah Singgah Al-Fatih, dan kepada pejuang kesehatan terus semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini ya, tepatnya di tanggal 17 April tahun 2021, di hari ini
kita akan masuk di programnya Spirit of Ramadan dari program Rumah Singgah Al-Fatih yang kali ini bertemakan adalah upgrade Ramadanmu. Dan hari ini juga alhamdulillah sang pemateri kita adalah yang sangat luar biasa, yang sering banget muncul di TV ya, yang sering kali dengan Twitternya, komen-komen yang sangat luar biasa yang bisa membuat kita semakin semangat tentunya bersama guru kita Ustadz Hilmi Firdausi. Terus juga saya ingin menyampaikan juga kepada Anda, jangan lupa selalu simak program dari Spirit Ramadan ini yang akan insya Allah selalu digelar dari hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Ya, jadi kepada Anda bisa memberikan informasi kepada keluarga, kepada para sahabat untuk sama-sama menyimak program Spirit Ramadan bersama Rumah Singgah Al-Fatih. Baiklah, sebelum kita bahas lebih lanjut dan sebelum kita mendengarkan materi dari sang guru kita, saya ingin menyapa dulu deh buat ingin menanyakan kabar yang juga buat sahabat saya yang lagi ada di sana, kepada Kang Yayan selaku ketua dari Rumah Singgah Al-Fatih. Brother, ya Ikhwan, ya Akhi, Kang Yayan apa kabarnya? Pengen ngobrol dulu Kang, sebentar sebelum kita mendengar materi dari guru kita, dari Ustadz Hilmi Firdausi. Apakah sudah ada Kang Yayannya, Kang Ucup? Ya, diwakili saya mungkin. Mewakilinya? Ya. Masya Allah, guru kita sudah ada. Alhamdulillah. Kang Yayan? Yayan, Sedikit kita bisa ngobrol dulu Kang Yayan. Ya, Dengan Kang Yusuf aja. Saya aja mungkin Kang Ahmad. Oke. Kang Ucup, alhamdulillah wa syukurillah. Bagaimana keadaan saudara-saudara, sahabat-sahabat kita, adik-adik kita, anak-anak kita di sana sekarang Kang di Rumah Singgah Al-Fatih? Silakan Kang. Alhamdulillah sahabat-sahabat Al-Fatih semua yang ada di Bandung. Alhamdulillah para pejuang perempuan masih terus berjuang berikhtiar ya kan untuk membuat kesembuhan. Hari ini kita ada 15 ya, 15 pasien. Ini ada 15 dari berbagai daerah, mulai dari Garut sampai Sorong ya, sampai Papua. Iya. Mohon. Alhamdulillah. Saat ini juga alhamdulillah kita mungkin yang mendampingi semua saum ya. Dan Allahu Akbar, Masya Allah. hari ini bisa berkumpul karena Sabtu jadi nggak kontrol kan. Biasanya kalau hari-hari biasa kan teman-teman ini kontrol ke rumah sakit. Kalau hari ini kebetulan Sabtu itu tidak ada kontrol ke rumah sakit, juga bisa mengikuti kajian ini dari awal seperti itu kan. Oke. Jadi Ramadan tahun ini di Rumah Singgah Al-Fatih rada berbeda Kang ya. Kira-kira ada program apa nih Kang dari Rumah Singgah Al-Fatih tahun ini atau Ramadan ini Kang? Ya, alhamdulillah di Ramadan sekarang kita ada 3 program besar ya Kang Rama. Ada 3 program besar. Program pertama itu adalah sebar 6.000 sahur dan iftar ke para pejuang kesembuhan. Jadi program ini kita tujukan selain untuk pasien dampingan di Rumah Singgah Al-Fatih, kebutuhan sahur dan iftarnya, kita juga sebar ke rumah sakit Hasan Sadikin dan rumah sakit lain maupun rumah singgah lain ya. Karena untuk apalagi kalau kita mendampingi pasien di rumah sakit untuk mencari sahur mungkin sulit ya. Jadi kita distribusikan setiap sahur dan setiap iftar. Itu rencananya kita akan menebar 6.000 sahur iftar selama bulan Ramadan. Masya Allah. Ya, kemudian yang kedua kita juga ada program, nanti ada program parsel Lebaran pejuang kesembuhan. Jadi kita akan bagikan parsel, ini acara rutin kita ya, kegiatan rutin kita setiap tahun kita akan bagikan parsel berupa makanan dan THR kepada seluruh dampingan kita ya. Tahun lalu kita sebar sekitar 150 paket gitu ya. Rencananya di tahun sekarang kita akan sebar sekitar 300 paket. Allah Akbar, Masya Allah. Insya Allah sahabat Al-Fatih yang ingin berkontribusi bisa mengikuti Instagram kita di @Rumah Singgah Al-Fatih. Tadi untuk yang sahur iftar itu 25.000 per paket per porsi. Sedangkan kalau yang parsel per parsel itu sudah termasuk THR buat para pejuang kesembuhan. Nah, mungkin program ketiga yang terakhir kita akan memulai untuk membuka wakaf Kang Rahmat untuk membuka rumah singgah
khusus anak pertama yang berbasis wakaf. Ya. Nah itu insya Allah kita akan mulai gulirkan. Jadi nanti kita akan coba kumpulkan dananya untuk membeli rumah singgah yang lokasinya dekat dengan RSAS dan layak gitu ya. Jadi harapannya kita akan memiliki kebermanfaatan yang panjang sekitar setahun 2 tahun. Jadi sebagai informasi saat ini rumah singgah masih kontrak di 2 lokasi ini masih kontrak. Jadi belum dimiliki gitu. Jadi mohon dukungannya para jamaah. Masya Allah. Rumah singgah berbasis wakaf pertama. Seperti itu Kang Rama. Masya Allah Kang, Masya Allah makin Rumah Singgah Al-Fatih semakin bermanfaat ya. Mendengar 3 program terbaru dari Rumah Singgah Al-Fatih ini adalah 6.000 sahur dan iftar itu untuk pejuang kesembuhan. Terus juga ada parcel lebaran nih selama untuk pejuang kesembuhan juga, dan juga Rumah Singgah Al-Fatih lagi membuka wakaf Rumah Singgah Al-Fatih. Ini merupakan salah satu ladang amal ya pada Anda, di mana di bulan Ramadan adalah merupakan bulan sedekah. Jadi silakan, ini merupakan challenge sekali Kang ya. Kesempatan sekali untuk membuat kapling-kapling hidup kita di sana nanti, kapling-kapling di surga bersama orang-orang pilihan Allah, bersama pejuang-pejuang kesembuhan ini. Masya Allah, luar biasa. Semoga Anda yang sedang menyaksikan acara ini juga kembali terketuk hatinya. Ayo kita sama-sama berjuang untuk para pejuang kesembuhan. Caranya silakan nanti bisa dikonfirmasi ke Rumah Singgah Al-Fatih Kang ya. Ya, bisa di Instagram, Instagram DM atau tanya-tanya dulu silakan. Jangan sampai tanya-tanya doang langsung closing. Lebar ini momennya sangat luar biasa. Mencari lapak Kang ya. Iya betul. Ini yang saling membuat kadang-kadang kita salut kepada teman-teman dari Rumah Singgah Al-Fatih dan juga para pejuang kesembuhan. Terus semangat, istiqomah, barakallah, luar biasa. Unspeechless Kang. Baiklah. Kira-kira itu saja Kang yang disampaikan buat jemaah kita hari ini, atau ada lagi? Itu sama-sama mungkin kita ada peserta kajian yang lumayan jauh nih Kang. Ada dari Banda Aceh. Oh iya. Dari Purwokerto ya. Terus ada dari NTT. Masya Allah. Ya. Iya. Ibu Lili sama saya Pak. Ya, karena disesuaikan, karena audien yang hadir disesuaikan dengan pasien-pasien yang ada di Rumah Singgah Al-Fatih, karena dari Nusantara, terima ya. Betul. Bukan hanya Bandung dan Jabar saja ya Kang ya. Allahu Akbar. Semoga makin menyebarkan kebaikan juga. Semoga acara kita ini juga memberikan efek baik, manfaat kepada semua yang mendengarkan tentunya Kang ya. Buat adik-adik, anak-anak di sana juga terus semangat. Buat para pendamping juga terus semangat terus. Sehat. Allah Maha Baik tentunya. Allahu Akbar. Luar biasa Kang, itu saja. Terima kasih Kang Rahmat. Oke, barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kang Yusuf langsung dari Rumah Singgah Al-Fatih melaporkan keadaan terkini tentang saudara-saudara kita, anak-anak kita yang ada di Rumah Singgah Al-Fatih. Silakan. Sekali lagi saya mengajak kepada Anda ikhwafillah, ikhwan dan juga akhwat. Ayo sekarang waktunya kita berperan ya, bukan baperan, untuk semua saudara-saudara kita yang ada di Rumah Singgah Al-Fatih sana tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelumnya juga sekarang tadi saya sudah melihat bahwa guru kita sudah hadir ya di hadir Kang Guru hadir. Mana? Saya mencari ini. Mana nih Opa? Waalaikumsalam Kang Damang. Waalaikumsalam. Pangestu mana kupluknya? Saya nggak pakai kupluk nih. Iya. Kelupuk kita kemarin sempat ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Atau Kak Al-Mukarram. Halo, suaranya nggak jelas, kurang kenceng. Oke, saya dekat lagi si Awis Tepang, Bandung rindu, Bandung kita. Aduh, ini Bandung yang minta saya udah banyak, cuman mintanya offline. Saya bilang nanti dulu lah kalau offline. Termasuk saya barusan Ustadznya. Gitu. Iya, banyak masuk ke manajemen kamu, mintanya offline nanti dulu. Saya bilang kalau 1-2 kan saya capek Kang Rama ya. Di
buatkan roadshow saja, namun dengan Nanti kita prokes ya, Kang. kondisiin ya. Saya kangen Bandung, demi Allah saya kangen Bandung, kangen orang Bandung, kangen segala macam tentang Bandung. Masya Allah, jadi rindu langsung. Dengan Ustadz Opa kita ya. Tat, sehat terus, Tat. Sehat, Sehat ya? alhamdulillah. Minta doanya teman-teman di rumah singgah, anak-anakku, para tenaga kesehatan juga, masya Allah. Mohon doanya dakwah di Ramadan ini, walaupun dalam keadaan pandemi sudah mulai mendekati normal lagi. Ini saya baru pulang, baru tiba tadi dari kajian subuh. Setengah jam 3 sudah keluar rumah, ini baru sampai, langsung ketemu Kang Ramalian di WA. Assalamualaikum Ustadz. Ya, betul. Masa pokoknya Ustaz semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dalam dakwanya, kesehatan dan keluarga juga, sakinah mawaddah warahmah. Cuman satu saya pengen nanya dulu sebelum Ustaz memberikan materi ini, Tat. Bagaimana kabar netizen yang julid? Tat? Bukan julid lagi Kang, Juniper, Kang. Julid nyinyir baper. Gitu Kang. Apa tuh? Sudah julid iya. nyinyir Apa, karena saya termasuk yang paling kepo lihat komen atau status seorang yang Firdaus karena jawab iya. Ya, Tat. Untuk mentransfer ilmunya tentang mengupgrade Ramadanmu. Tat, Ramadan tahun ini berbeda, Tat. Walaupun memang rada sedikit ada rada longgar, Tat ya. Alhamdulillah di Bandung sendiri sudah berapa masjid sudah bisa buat tarawih sekarang, Tat. Sudah bisa itikaf gitu dengan prokes-prokesnya. Semoga semakin mendekati Syawal Indonesia bahkan dunia kembali bisa benar Covid, Tat ya. Harapan kita, Tat ya. Amin ya. Dan bisa kembali ke Bandung, Tat ya. Siap pasti Bandung lah. Kita bisa bermartabat maksudnya terkait kemarin. Lah, ayolah. Bandung malah rumah kedua saya itu di Bandung emang. Dari Al-Munkar kepada Al-Munkar. Sampai jam berapa Kang Rama materinya? Kita sepertinya sampai jam 11, Tat. Jam 11. Ini sudah tanya jawab ya? Sudah tanya jawab sudah ya? Sudah tanya jawab. Ya. Iya. Jangan lama-lama, saya mau udah kajian lagi siang ini. Kajian terus. Tat, penting jaga kesehatannya, Tat ya. Saya lihat jadwal, Masya Allah. Tat, yang saya tahu sebulan itu, Tat, 30 hari. Tapi jadwal Hilmi Firdausi lebih dari 40 kali. Iya, sudah terdaftar sekarang sampai hari ini 50-an lebih. Ya kan? Ya, doakan saya semoga sehat. Baik. Oke, Kang Rama kita mulai ya, biar enggak lama nunggu. Ini Instagram sudah ramai. Saya pun izin live Instagram nih, Kang. Sudah live Instagram. Ya, baik. Ini ada di Bandung juga banyak nih teman-teman di Bandung, Instagram, di Jambi. Sapa dong Jambi ya. Assalamualaikum Jambi. Baik. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati sahabat saya, teman seperjuangan, teman kongko di Bandung, ya, teman bertukar kupluk dengan beliau, Kang Ramalian, Masya Allah, ya, host yang paling hot di Bandung lah, yang paling kece di Bandung nih kalau bawa ustadz, Masya Allah pasti ketemu dengan beliau, nggak ada lah yang nggak kenal beliau ini dengan kupluk spesial. Sekarang sudah naik level sebagai coach ya, semangat coach Rama. Bocor beritanya, Tat ya, bocor ya. Oh iya. Emang ente aja yang kepoin, saya juga kepo lah. Alhamdulillah ya. Teman-teman semua di rumah singgah Al-Fatih ya, yang insya Allah dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, baik penghuninya ataupun tenaga kesehatannya ataupun para inisiatornya, para penggeraknya yang Masya Allah luar biasa. Tadi saya dengar kisahnya juga luar biasa sekali. Ini sangat inspiratif ya, sangat memberikan kepada kita bahwa hidup di dunia ini emang untuk apa sih ya? Ternyata untuk bermanfaat bagi sesama gitu ya.
Karena nanti setelah kita meninggal dunia, orang tidak akan mengenal siapa kita yang ganteng, siapa kita yang kaya raya, siapa kita yang yang top populer. Enggak, orang nggak kenal itu. Tapi orang akan mengenal kita, siapa kita yang bermanfaat bagi sesama, siapa kita yang bisa meninggalkan karya-karya yang baik untuk dikenang, begitu ya. Kalau kata pepatah kan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nama itu diperoleh dengan cara menebarkan manfaat bagi sesama. Kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling manfaat untuk orang lainnya. Jadi teman-teman semua, Kang Rama yang saya hormati, memang kita tentang upgrade Ramadan, ya. Upgrade Ramadan. Kenapa harus di-upgrade? Karena tahun demi tahun kita pasti melaksanakan puasa Ramadan. Ya, tahun demi tahun pasti kita melaksanakan saum Ramadan. Sudah berapa kali tergantung umur kita. Ya, kalau usia mungkin kita baliknya itu sekitar 11-12 tahun ya. Ada yang sudah 10 tahun, ada yang 20 tahun, 30 tahun, bahkan lebih mungkin mengalami saum Ramadan. Berkali-kali kita puasa Ramadan. Tapi apa impact-nya, apa efeknya, apa akibatnya untuk diri kita, apa dampaknya untuk diri kita. Ini yang harus kita introspeksi. Karena jangan sampai puasa kita berkali-kali terus-menerus kita lakukan, tapi kita kok begini-begini aja. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kita jadi orang takwa. Nah, sekarang introspeksi, apakah kita sudah takwa apa masih begitu-begitu aja, Kang Rama dan teman-teman semua. Ya, jadi harus kita upgrade nih Ramadan kita supaya apa? Supaya benar-benar berkesan dan membawa dampak yang bagus untuk kita 11 bulan ke depan. Nah, bagaimana caranya ini teman-teman semua supaya Ramadan kita ini terupgrade ya menjadi level yang lebih baik, yang lebih benar-benar mengesankan dalam hidup kita. Kalau saya sampaikan ke teman-teman, bagaimana caranya Pak Ustadz supaya Ramadan kita ini spesial? Jadikan seolah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. So, bagaimana caranya? Teman-teman semua, mari kita saksikan, ya, mari kita ikuti tausiah singkat ini. Semoga berkesan. Teman-teman tahu nggak apa sih keutamaan Ramadan itu sebelum kita masuk untuk mengupgrade-nya? Ramadan itu utamanya banyak sekali. Ya, kata Rasulullah begini, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang padamu tuh bulan Ramadan, syahrul mubarak. Keutamaan pertama adalah syahrul mubarak. Artinya apa? Bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, saking berkahnya Kang Rama, antum tahu biji salak Kang Rama? Ya. Biji salak itu kalau hari biasa kan keras ya, tapi kalau hari Ramadan itu biji salak dimakan buat takjil gitu kan. Saking berkahnya. Itu kolak kan? Iya, kolak ya, ya bercanda itu loh Kang. Gak enaknya kalau online tuh kalau bercanda garing gitu, nggak ada yang ketawa. Tadi saya offline seru banget ya. Kalau online begini saya bercanda, di sana masih belum nyambung jangan-jangan gitu ya, karena sinyalnya lemot. Ketawanya gile, jadi ketawanya gile. Iya, ketawanya delay gitu ya, gara-gara sinyalnya nggak sama begitu ya. Itulah resiko kajian online. Semoga segera berakhir lah ya. Pengen banget ketemu langsung gitu, ketemu teman-teman semua. Ya, jadi berkah banget Ramadan tuh. Ya, berkah tidak hanya dari segi masalah materi, tapi juga berkah masalah ketakwaan kita. Nah, teman-teman semua, berkah ini banyak yang salah mengartikan. Ya, jadi ada sebagian kita yang mengartikan berkah Ramadan tuh berkah karena jualannya laris, berkah karena omsetnya meningkat, dagangannya laku dan sebagainya. Karena memang Kang Rama dan teman-teman semua, ya kalau dagang di bulan puasa itu beda, biasanya lebih laris ya. Bahkan orang yang nggak pernah dagang itu mendadak jadi pedagang ketika bulan puasa, betul kira-kira ya? Apalagi emak-emak nih, apalagi dijual sama ibu-ibu gitu ya. Ya, kadang-kadang ada gamis, ada hijab ya. Ntar menjelang Lebaran kue kering jualan begitu ya, jualan parcel segala macam dijual. Ada yang pernah bilang ke saya, Pak Ustadz, alhamdulillah ya puasa ini semua bisa dijual laku. Ya ini berkah Ramadan kata dia. Kata saya apakah itu berkah? Belum tentu. Bisa berkah bisa enggak. Keberkahannya oke, nambah materi bagus, nambah rezeki bagus. Namun ketika itu melalaikan kita dari ibadah kepada Allah, jadi enggak berkah namanya. Sedangkan barokah itu kan definisinya apa? Tuzidukum fit ta'ah. Menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gara-gara kita sibuk dagang malah lupa puasa kita, lupa tadarus kita, malah enggak tarawih dan sebagainya, itu namanya bukan barokah. Itu namanya musibah. Makanya hati-hati teman-teman semua. Ketika lebih banyak urusan dunia kita pikirkan ketika Ramadan, boleh jadi itu bukan berkah, itu malah jadi musibah. Jadi kita nggak khatam Quran, ya jadi kita mungkin tarawihnya bolong-bolong, jadi kita mungkin bahkan kalau dulu zaman mudik kita kadang-kadang sudah safar di ujung-ujung hari Ramadan, padahal itu kan hari pamungkas, ada Lailatul Qadar di situ. Nah, saya khawatir kita salah mendefinisikan berkah Ramadan.
Jadi berkah Ramadan itu bukan hanya masalah menambah materi, dapat THR dan sebagainya, bukan. Tapi lebih kepada peningkatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak faradallahu alaikum qiyamahu. Diwajibkan kepada kita berpuasa. Tuftahu fi abwabul jannah, kata Rasul. Dibuka pintu-pintu surga. Apa artinya ini bahasa kiasan teman-teman semua? Dibuka pintu surga maksudnya kebaikan-kebaikan dimudahkan karena pintu surganya dibuka. Ya, spesial di bulan puasa ini kita lebih mantep ibadahnya. Ya, kalau hari biasa mungkin kita baca Quran 1-2 lembar itu udah sempat mata ya, udah berair mata. Tapi spesial di bulan puasa 1-2-3 juz bahkan biasa aja gitu ya bulan puasa. Ya, kalau hari biasa mungkin kita agak pelit sedekahnya, spesial di bulan puasa kita sedekahnya Masya Allah. Kadang-kadang kita menyiapkan buka puasa untuk orang lain ya, lebih ringan kita. Ya, ibadah kita lebih terasa mudah di bulan puasa. Kenapa? Karena pintu surga dibuka. Waktu gelaku fihi abwabul jahim, kata Rasulullah. Ditutup pintu-pintu neraka. Artinya apa? Kemaksiatan dipersulit. Kemaksiatan dipersulit. Waktu golu fihi syayatin, dan setan-setan diikat. Ya, setan kita nggak ada sekarang teman-teman semua, nggak ada yang menggoda kita untuk maksiat. Setan karena dibelenggu. Tapi yang dibelenggu itu bukan setan dari bangsa manusia, yang dibelenggu hanya setan dari bangsa jin. Sedangkan setan dari bangsa manusia itu nggak dibelenggu. Jadi kalau ada yang masih maksiat di bulan puasa, boleh jadi mereka lah setannya. Gitu. Nah, hati-hati antum semua kalau masih kepikir maksiat di bulan puasa, boleh jadi antum setannya ini. Gitu. Bahkan setan bangsa jin istirahat dulu kan sebulan, cuti mereka, ya cuti sebulan digantikan sama setan jenis manusia. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Jadi jangan aneh ya kalau teman-teman semua ada maksiat di bulan puasa. Ya, kadang-kadang bahkan di televisi pagi-pagi itu ada berita saya lihat, razia penyakit masyarakat di bulan Ramadan. Ya, tertangkap beberapa pasangan mesum di hotel dan sebagainya. Itu di bulan puasa loh. Ya Allah, orang lain sedang ibadah, sedang tarawih, yang Ramadan, sedang tilawatil Quran, mereka malah bermaksiat. Padahal kan nggak ada setannya. Oh, berarti mereka setannya jadi bangsa manusia. Naudzubillah summa naudzubillah. Begitu ya. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, kata Rasulullah. Di dalamnya ada sebuah malam yang lebih baik dibanding 1000 bulan. Kita udah tahu semua teman-teman, semua sudah tahu ada malam yang namanya Lailatul Qadar. Ya, permasalahannya kita sungguh-sungguh nggak nyarinya, sungguh-sungguh nggak ngedapetinnya. Kan Rasul udah kasih kisi-kisi 10 malam terakhir beliau itikaf. Para ulama bahkan mengkecilkan lagi, yang mengerucutkan lagi menjadi malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. 21, 23, 25, 27, 29. Ya, jadi kejar malam-malam itu. Kalau sekarang mungkin belum bisa iktikaf karena masih mungkin ada suasana pandemi begini, silahkan di rumah. Yang penting antum hidupkan malam-malamnya, jangan langsung tidur, isi dengan qiyamul Ramadan, sudah sholat malam, dengan baca Quran, dengan thalabul ilmi dan sebagainya. Pokoknya menegakkan badan ini supaya nggak tidur, agar kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Buat antum semua, ana perlu kasih tahu apa sih keutamaannya itu. Misalkan begini, ini ya sederhana contohnya. Ketika kita baca Quran di malam pas dapat kita Lailatul Qadar, maka bacaan Quran kita senilai pahala selama 83 tahun baca Quran. Ketika kita pas sholat di malam itu sama dengan pahala 83 tahun kita sholat. Masya Allah, teman-teman semua, Kang Rama yang saya hormati, umur kita belum tentu nyampe 83. Betul nggak, Kang Rama? Ya, umur kita belum tentu nyampe loh. Ya, umur umat Rasulullah itu kan 60 sampai 70 tahun. Bahkan sunnahnya itu kan 63 tahun. Umur beliau itu kan 63 tahun, teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada umur 62 tahun 11 bulan 29 hari, mungkin besok udah kelar begitu. Ya. Oke lah 70 tahun umur kita. Tapi itu pun kan nggak semua ibadah. Separuhnya untuk tidur, separuhnya untuk bekerja. Ya. Dalam bekerja itu mungkin ada ibadah sedikit ya, ada bekerja, ada bermain dan sebagainya. Ibadah sedikit porsinya, nggak banyak. Salat kita tuh hanya 5 menit mungkin ya, dikali 5 cuma 25 menit. Ya, ibadah kita yang sedikit itu sepertinya nggak layak lah kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah malam yang kalau kita ibadah di dalamnya itu pahalanya sama dengan 1000 bulan, 83 tahun. Salat 83 tahun baca Quran, 83 tahun sedekah dan sebagainya. Ya, makanya nanti kejar di 10 malam terakhir, jangan pikirkan yang aneh-aneh. Ya, biasanya manusia itu ketika masuk 10 hari terakhir sudah nggak di masjid lagi. Ya, sebagian pindah ke pasar, sebagian pindah ke mall, sebagian mungkin pindah ke jalan. Kalau mudik nanti bisa nggak ada mudiknya begitu ya. Nah, ini tolong dirubah mindsetnya. Jangan sampai demikian. 10 hari terakhir Ramadan itu pamungkas babak final. Kalau hari pertama, malam pertama tarawih rame, nanti malam terakhir itu bisa dihitung dengan jari. Karena yang masuk ke babak final itu nggak banyak teman-teman semua, nggak banyak. Ya.
Jadi rubah mindsetnya. Sudah, nggak perlulah mikir baju lebaran, nggak perlulah mikir apalah, itu mas sekedarnya saja. Yang penting fokus mencari keutamaan di 10 malam terakhir Ramadan. Gitu ya. Lalu keutamaan yang kedua, diampuni dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Masya Allah ya. Kalau kita puasa dengan iman dan ihtisab, maka puasa kita setahun lalu itu dihapus teman-teman semua. Tapi dengan sungguh-sungguh puasanya. Puasa yang benar, bukan puasa yang asal-asalan. Ini sekarang materi kita bagaimana kita mengupgrade puasa kita supaya benar-benar bisa menghapus dosa kita setahun yang lalu. Puasa yang kayak gimana sih? Bukan puasa yang sembarangan, ya, bukan puasa yang asal, tapi puasa yang khusus. Tidak hanya puasa yang menahan lapar dan haus, gitu ya. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas, kata Rasul. Betapa banyak orang puasa itu nggak dapat apa-apa kecuali cuma lapar dan haus. Kita bukan puasa yang kayak begitu. Bukan puasa yang cuma lapar sama haus doang maksudnya. Kita puasa yang khusus. Nanti kita akan bahas apa puasa khusus itu. Ya, diampuni dosa. Lalu keutamaan Ramadan lainnya apa? Pahala berlipat-lipat-lipat ganda. Semua amal kebaikan kita itu dilipat gandakan di Ramadan. Masya Allah. Ya, kalau hari biasa ada 2 matematika dalam Islam, Kang Rama. Yang pertama matematika 1 dibalas 10, yang kedua 1 dibalas 700. Ya, yang pertama itu Al-An'am 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kita kasih uang 1000 perak ke masjid, itu Allah balas 10.000 pasti. Yang kedua 2261, ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan 1 biji tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai tumbuh 100 biji. 1 dibalas 700. Jadi kalau kita infak 1000 perak nih ke masjid, ya, membantu fakir miskin, anak 1000 perak, 1000 rupiah saja, itu Allah balas dengan 700.000. Pasti itu. Itu spesial di bulan spesial di bulan biasa. Bukan Ramadan. Untuk Ramadan maka nilainya lebih utama lagi. Berapa nilainya? Unlimited. Tidak terbatas, tidak terhingga. Ya, kenapa? Kan kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku dan aku langsung yang akan membalasnya. Begitu ya. Itu selanjutnya apa? Di bulan puasa itu adalah bulannya Al-Qur'an, bulan yang paling mulia. Kenapa? Karena ada Al-Qur'an di situ. Segala sesuatu yang tersentuh dengan Al-Qur'an pasti mulia. Pasti mulia. Orang dekat dengan Al-Qur'an jadi mulia. Orang fasih baca Qur'an jadi mulia. Orang punya rumah Al-Qur'an jadi mulia. Ya. Bulan dalamnya ada Al-Qur'an juga jadi bulan yang paling mulia. Ya, ini bulan amat spesial karena bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan bagi petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Kita hidup tanpa Al-Qur'an ini sesat semuanya. Kita walaupun sepintar apapun hidup tanpa Al-Qur'an itu akan nggak ada arahnya, buta gitu ya. Apapun ilmu yang kita miliki tanpa Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita akan nabrak mana-mana kita. Nah, ketika bulan ini Allah turunkan Al-Qur'an, itu artinya ini bulan yang paling spesial, bulan yang paling mulia. Karena itu habiskan waktu kita untuk banyak membaca Al-Qur'an. Karena para ulama salaf bahkan mereka setiap Ramadan itu nggak buka taklim, nggak buka majelis ilmu, nggak dakwah mereka, tapi spesial semua mengkaji, mengamalkan, menghafal dan membaca Quran. Ya, Imam Syafi'i bahkan katanya 3 kali sehari khatam Quran. Kang Rama sudah khatam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah saja, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Teman-teman semua para ulama salaf menghatamkan Quran berkali-kali dalam 1 bulan. Apa artinya? Mereka memang mengejar karena tahu Quran ketika dibaca di bulan Ramadan itu pahalanya luar biasa. Kalau di bulan biasa, kata Rasulullah begini, man qara'a harfun fi kitabillah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dalam Al-Qur'an, falahu bihi hasanatun, baginya sebuah kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Ya. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasul. Aku tidak berkata bahwa alif lam mim ini 1 huruf, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif lam mim itu sama dengan pahalanya 30 huruf. Kalau Kang Rama baca Bismillahirrahmanirrahim,
itu pahalanya berapa? Ayo, sabar Kang. 190 huruf. 19 huruf kali 10, 190 nggak? Cuman baca bismillah doang, bismillahirrahmanirrahim, 190 pahala, Masya Allah. Gimana kalau kita khatam Quran? Ayo, ada yang pernah nggak ngitung huruf dalam Al-Quran? Nah, nggak tahu kan? Nah, ini kasih tahu nih, 323.015 huruf. Ya, kalau nggak percaya hitung sendiri dah ya, gitu ya. 323.015 huruf. Jadi kalau kita khatam Quran, 1 bulan puasa ini pahala kita berapa? 3.230.150 kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Dapat 3 juta lebih kita pahala. Mohon maaf ya, itu bukan di bulan puasa, itu di bulan lainnya selain puasa. Sedangkan di bulan puasa pahalanya lebih dari itu karena bukan dibalas 10 lagi, tapi terserah Allah Subhanahu wa taala. Makanya berlomba-lomba kita menghatamkan Quran karena pahalanya banyak banget. Ya teman-teman semua yang di rumah singgah juga, yuk adik-adik sekalian, para penggiat, para tenaga kesehatan, baca Quran walaupun sibuk apapun, walaupun sepadat apapun jadwal kita. Saya kalau nggak sempat baca Quran, saya baca di mobil. Kadang-kadang dijemput sama panitia, saya baca aja pakai HP, nggak masalah. Ya, yang penting kita baca Quran, yang mengisi hari-hari kita dengan Quran. Ya, mengurangilah aktivitas kita yang kurang bermanfaat sebelumnya. Yang kebanyakan gadget mungkin kurangnya sedikit gitu ya, lebih fokus ke Al-Quran. Yang sering-sering goyang-goyang TikTok sekarang udahlah, nggak usah goyang-goyang dulu TikToknya, udah ya. Wahai para jamaah TikTok ya, berhenti dulu. Bulan puasa sekarang banyak yang baca Quran gitu ya. Ini bulan yang dahsyat banget gitu lah ya. Saya bilang teman-teman semua minimal banget deh, target 1 kali khatam Quran, 1. Ya, jangan nggak 1 pun enggak gitu loh. Kalau 1 kan sederhana, teman-teman semua 1 juz itu kan 10 lembar. 20 muka ya, 20 muka. 20 muka itu 10 lembar. Kalau 10 lembar kita bagi dengan 5 kali waktu sholat, itu cuma 2 lembar loh. Pada subuh 2 lembar, pada zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, kelar 1 juz. Kalau istiqomah yang penting 30 hari, selesai kan 30 juz. Masa cuma 2 lembar? Kalau saya naikin lah jangan 2 lembar, 4 lembar deh. Biar apa? Biar dapat kita 2 khatam dalam 1 bulan. Begitu kan? Itu bisa, yang penting apa? Mau dan istiqomah. Masalahnya kita kadang-kadang nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena kita nggak yakin akan keutamaan Ramadan. Kenapa seperti itu? Karena pahala itu nggak kelihatan, Kang Rama. Abstrak, nggak kelihatan. Kita kan pahala cuma dapat informasi aja dari Allah dan Rasulnya. Pahala begini, hadiahnya surga begini. Kita kan nggak tahu. Kita lebih suka dengan hadiah dunia. Karena dunia itu kan kelihatan. Akhirat nggak kelihatan buat kita. Nah, rubah nih mindset kita. Kita ngejar pahala sekarang. Itu pasti ada pahala itu. Pahala itu pasti ada, surga itu pasti ada. Yang penting kita yakin, kita ikhtiar untuk mendapatkan itu. Ya, baca Quran. Yang selanjutnya dalam bulan puasa itu ada 2 kebahagiaan. Ya, ada 2 kebahagiaan yang amat sangat luar biasa yang nggak bisa kita dapati selain di bulan puasa. Apa itu? Kata Rasul gini, lis-shaimi farhatani. Bagi orang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Yang pertama apa? Farhatun inda iftarihi. Kebahagiaan ketika mereka buka puasa, wa farhatun inda liqa'a rabbih, dan kebahagiaan ketika mereka bertemu Tuhannya. Masya Allah, tabarakallah teman-teman semua, orang yang berpuasa itu dijanjikan ketemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala jika benar puasanya. Ya, di dunia mereka bahagia ketika buka puasa. Teman-teman semua bahagia nggak? Kang Rama happy nggak kalau mau buka puasa? Wih, Masya Allah, endah bener itu ya. Waktu yang paling kita tunggu-tunggu, satu-satunya azan yang kita tunggu itu di depan televisi, di depan HP itu azan maghrib. Ya, ketika buka puasa, semua sudah berkumpul depan meja makan. Masya Allah, itu indah. Ya, bahagia banget ya Allah. Walaupun cuma minum seteguk air, 3 butir kurma itu plong gitu rasanya, nyes gitu kan ya. Itu farhatun inda iftarihi kata Rasulullah. Itu kebahagiaan pertama yang kita dapatkan selama di dunia. Tapi nanti yang lebih-lebih lagi kebahagiaan kedua ya, kebahagiaan ketika menatap bertemu wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kata para ulama, kenikmatan menatap wajah Allah itu melebihi surga selevel apapun. Ya. Surga senikmat apapun itu masih kalah dengan kenikmatan kita ketika memandang wajah Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dijanjikan untuk orang-orang yang berpuasa. Yang terakhir, spesial buat orang puasa diberikan satu surga khusus. Surga spesial melalui pintu yang namanya Ar-Rayyan. Jadi masuk khusus lewat pintu Ar-Rayyan. Ini orang-orang berpuasa itu masuk ada khusus nih pintu Ar-Rayyan. Nah, Masya Allah ya keutamaan puasa. Kenapa begitu sih? Puasa lebih istimewa sekali. Iya, karena puasa adalah satu-satunya ibadah yang untuk Allah. Ibadah yang lain itu untuk hamba. Kita sholat untuk diri kita sendiri.
Ya, kita sedekah, zakat, umroh, haji itu untuk semua diri kita sendiri, tapi spesial puasa ini ibadah yang kita dedikasikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah yang kita dedikasikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ini untuk Allah ibadahnya, berarti Allah langsung yang membalasnya. Berapa itu balasannya? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu. Unlimited, uncountable, tidak terhitung, terserah Allah. Ya, makanya tugas kita jangan hitung-hitung dah sekarang dah. Ibadah aja itu pasti pahalanya banyak. Ya, itu beberapa keutamaan Ramadan. Terus teman-teman semua, gimana nih supaya puasa kita lebih bagus, lebih sukses, lebih terupgrade ya, lebih maksimal hasilnya? Yang pertama, ikuti sunnahnya puasa Rasulullah SAW. Ya, karena semua ibadah kita itu tuntunannya Al-Quran dan Sunnah, dan banyak itu ada di Sunnah. Ya, secara teknikal, secara teknisnya itu semua disampaikan oleh Rasulullah di Sunnah beliau. Untuk puasa, ikuti sunnahnya puasa Rasul kita. Apa? Beliau itu puasa sahur teman-teman semua, dan sahurnya diakhirkan, mengakhirkan sahur. Teman-teman orang Bandung, sahur itu jam 4 sampai setengah 5, bukan jam 12 malam. Ya, lamun jam 12 malam itu namanya mindo gitu ya, makan di tengah malam, besok makan ya, habis taraweh lapar jam 11, buat sahur besok sekalian masak Indomie begitu. Itu mah bukan sahur namanya mindo gitu kan. Jadi jangan salah, sahur itu dekat-dekat ke subuh ya, diakhirkan jam 4 lah cocok tuh, jam 4 sampai menjelang setengah 5 itu cocok banget buat sahur. Jangan kepagian juga gitu ya, mengakhirkan sahur. Yang kedua apa? Menyegerakan berbuka. Nah, kalau ini sih memang insya Allah kita lakukan ya, menyegerakan. Bahkan kadang-kadang lebih cepat begitu berbukanya. Ya, menyegerakan berbuka ya. Ini sunnahnya Rasulullah SAW ya. Lalu apa nih? Teman-teman semua, ada hal yang sering kita lupakan ketika Ramadan. Ya, seluruh waktu Ramadan insya Allah mustajab. Ya, doa yang berpuasa itu insya Allah mustajab. Kata Rasulullah kan gini, salah satu la turaddu da'watahum. Ada 3 kelompok manusia yang doanya tidak pernah tertolak. Yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua as-shaimu hatta yuftira, orang puasa sampai dia buka. Yang ketiga wa da'watil mazlum, doa orang-orang yang terzolimi. Ini 3 kelompok nih, 3 kelompok yang doanya pasti diterima, nggak tertolak. Ya, pemimpin adil, orang puasa, sama orang terzolimi. Nah, kita tahu bahwa doa kita ini selalu dijawab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah begitu ada lagi waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, kalau kita kan biasanya di hari-hari biasa tanpa Ramadan ya, antara azan iqamah itu waktu mustajab ya. Di hari Jumat sore itu waktu yang mustajab. Di sepertiga malam itu waktu yang mustajab. Spesial di bulan puasa ada 2 tambahan waktu yang mustajab. Apa itu? Yang pertama ketika sahur. Ketika sahur sampai subuh itu waktu mustajab, Kang. Ini mustajab banget. Yang kedua apa? Ketika menjelang berbuka puasa sampai buka itu juga waktu yang sangat mustajab. Karena itu perbanyak berdoa di 2 waktu itu. Ya, nah ini musuh-musuh Islam tahu nih. Nih orang Islam nggak boleh berdoa ini di 2 waktu itu. Ini waktu prime time istilahnya, waktu yang spesial banget. Akhirnya apa? Dibuatlah acara-acara yang menarik supaya kita sibuk dengan urusan kita. Mohon maaf ya, televisi kita ketika sahur, ketika menjelang buka itu isinya apa? Itu prime time loh. Itu prime time televisi ketika Ramadan, ketika sahur dan menjelang buka puasa, diisi dengan lawakan, diisi dengan segala macam. Akhirnya kita nonton TV. Ya. Nonton TV dan kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saran saya Bapak Ibu sekalian, matikan televisinya ketika menjelang sahur, ketika menjelang subuh ya, sahur menjelang subuh dan ketika menjelang buka puasa. Matikan TV, ya, HP juga matiin kalau perlu ya, baca Quran, zikir, selawat dan berdoa yang banyak. Itu waktu yang amat sangat mustajab untuk kita melantunkan doa-doa kita. Seperti itu ya, itu puasanya Rasulullah SAW. Yang kedua, ya, puasa khusus. Nah, tadi yang saya bilang di awal ya, kita bahas apa sih puasa khusus itu? Ya, puasa yang bukan cuma nahan lapar dan haus ya. Puasa yang bukan cuma kita sekedar lelah-lelah gitu ya. Bahkan sampai di beberapa negara teman-teman saya yang di Eropa itu nggak curhat ya. Ada teman saya yang di Eropa di Swedia itu puasa 20 jam. Puasa 20 jam, Masya Allah. Ya, antum kebayang ya 20 jam puasa ya. Puasa baru buka sahur lagi gitu ya Allah. Kita Indonesia masih enak ya 12-13 jam itu masih biasa lah begitu ya. Sedang-sedang Indonesia itu ya. Itu orang-orang yang di sana di Eropa itu kalau puasa 20 jam.
Ya, lalu gimana supaya kita dapat pahala puasa ini, nggak cuma dapat lapar dan haus aja. Nah, selain mencegah diri dari perbuatan yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan suami istri, kita pun harus menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan pahala puasa. Nah, ini yang lebih sulit saya rasa. Kalau makan minum mah biasa ya, Kang Rama ya, sejak kecil pun kita bisa puasa gitu. Tapi nahan marah, nahan dusta, nahan nggak gibah, nahan nggak fitnah, nahan nggak julid, nahan nggak nyinyir, nahan nggak baper, apalagi sosial media, mah begitu ya. Makanya kalau nggak kuat, mending puasa sosmedan dulu deh, gitu ya. Ya kalau misalkan bawaannya itu sensitif, bawaannya pengen apa gitu ya, Allah sombong bener gitu ya. Kan lagi bulan puasa biasanya suka rame nih, ada yang posting-posting tentang jariah mereka ya, tentang apa namanya, tentang amal soleh mereka ya. Nggak apa-apa sih, silahkan. Nanti mendekat lebaran tuh bakti sosial, kasih sembako atau zakat, infak, sedekah, silahkan diposting, nggak apa-apa. Yang penting ikhlas ya, yang penting ria, jangan ria, yang penting jangan ria. Nah, kalau netizen mah biarin aja, yang penting kita sama Allah yang tahu, Kang Rama. Tapi pasti netizen akan berkomentar, ibadah begitu aja diposting, dipublikasi. Nah, itu kan julid juga, teman-teman semua. Saya sampaikan, jangan pernah julid akan postingan amal seorang di sosial media. Belum tentu loh dia ria, siapa tahu dia nggak ria. Siapa tahu tujuannya baik untuk memotivasi orang lain. Ya, jangan dia yang beramal, kita yang dosa gara-gara julid. Hati-hati, yang tahu ria apa enggak itu dia sama Allah Subhanahu wa taala. Ente mah siapa? Enggak tahu. Kita kan enggak tahu hati orang. Ya. Silakan posting. Saya anjurkan silakan, daripada diisi sama joget-joget TikTok, yang mendingan diisi sama sedekah, sama bakti sosial, sama program-program kebaikan. Sekarang banyak banget ya. Saya terlibat dengan banyak kegiatan amal dengan lembaga-lembaga amal ACT, DDT, DDQ, tadi pagi dengan ACT, besok dengan ACT lagi, segala macam saya ikut. Cuman saya jarang posting, memang saya orangnya malas posting kayak gitu-gitu. Tapi kalau teman-teman yang mau posting, silahkan posting teman-teman yang mau beramal soleh sedekah untuk memotivasi orang lain. Yang penting jaga hati supaya apa? Jangan GR ketika dipuji. Ih, Kang Rama, Masya Allah, dermawan pisan ya Allah. Langsung siapa dulu Kang Rama teh ya? Oh, selesai ibadahnya. Angus ya. Mending nggak usah diposting kalau begitu. Tapi kalau bisa menjaga, nggak apa-apa. Ya, kalau bisa menjaga untuk memotivasi orang lain, mangga silakan. Yang penting kitanya jangan julid netizen ya. Jadi ya bulan puasa ya, mendingan kita ini sedekah terang-terangan ya. Daripada memang bagusnya sih diam-diam ya. Tapi kalau mau terang-terangan nggak apa-apa. Yang jangan diam-diam kita nggak sedekah. Nah itu yang bahaya. Banyak kayak begitu dia ya main sedekah diam-diam bagus, yang bagus tuh diam-diam nggak sedekah ya, diem aja nggak sedekah dia gitu ya. Nah itu yang nggak bagus gitu ya teman-teman semua ya. Puasa khusus nahan diri dari marah, ini marah juga luar biasa ya, marah lalu juga dusta, hati-hati, riba, hati-hati juga teman-teman semua. Ini semua ada di sosmed ini ya. Makanya hati-hati teman-teman semua yang mentang-mentang sekarang rebahan tuh, generasi rebahan ini hati-hati banget dengan sosmed ya. Jangan sampai gara-gara sosmed habis semua amal puasa kita gitu. Puasanya masa tetap, tapi amalnya nggak ada. Pahalanya nggak ada, buat apa begitu kan ya. Selanjutnya apa? Tidak berlebihan. Tidak berlebihan, sahur nggak berlebihan, buka nggak berlebihan, belanja nggak berlebihan. Kenapa? Karena teman-teman semua suka dapat curhatan dari emak-emak. Pak Ustadz, masuk Ramadan nih Pak Ustadz, harga-harga melambung tinggi ya, budget suami nggak berubah tapi harga kebutuhan pokok meningkat. Ya emang kenapa Mak? Ya iya kan Ramadan kita harus nyiapin buat buka, harus buat takjil, buat kolak, buat es campur, es blewah, segala macam. Saya bilang emang wajib ya Bu ya? Ya nggak wajib sih Pak Ustadz, tapi kan bulan puasa. Nah ini ada yang harus dirubah. Ketika ada silahkan, ketika kita memang sedang nggak ada uangnya ya nggak perlu juga. Emang Rasul bukannya pakai es campur begitu? Rasul bukannya pakai kolak mah enggak, itu mah orang Bandung pakai kolak mah bukannya ya. Rasul mah bukannya cuma seteguk air sama 3 butir kurma. Nah, kalau pas memang kita nggak ada, ya nggak usah dipaksa. Jangan sampai gara-gara itu kita malah nggak tenang masuk Ramadan. Ada loh orang yang bete masuk Ramadan, ya puasa lagi, ya naik lagi belanjaan. Ya pengusaha nih, dapat apa? Masih harus ngasih THR ke karyawan. Jangan begitu, itu mah urusan dunia. Ya, jangan berlebihan teman-teman semua. Buka jangan berlebihan juga. Ini nih. Dulu zaman kita kecil kan suka ngoleksi. Saya nggak tahu nih Kang Rama, kayaknya tipe-tipe tukang ngoleksi juga nih. Koleksi makanan begitu ya. Ketemu yang enak sudah, apalagi di Bandung, pusat jajanan, karena ketemu apa kayak dibeli gitu ya. Kumpulin, dikoleksi gitu ya Kang ya. Di meja makan gitu, jangan buka puasa tungguin.
pas udah duduk Allahu Akbar, minum makan kurma, kenyang gitu ya. Pernah nggak begitu teman-teman semua? Kita ngoleksi makanan, tahu-tahu nggak kemakan gitu, karena nafsu doang sebelum buka. Nah ini jangan berlebihan. Puasa bukan untuk itu. Ya makanya ibu-ibu saya bilang, Bu, harusnya kan logikanya kalau puasa kan makan 2 kali, Bu. Kalau hari biasa kan makan 3 kali. Harusnya kan budgetnya lebih minim dong harusnya. Ya, kalau nggak dilebih-lebihkan, makanya jangan berlebihan. Yang berlebihan boleh itu apa? Untuk sedekah boleh berlebihan. Zakat, infak, sedekah boleh berlebihan. Karena Rasulullah ketika Ramadan itu beliau bersedekah bagaikan angin, ringan tangan sekali. Semua disedekahkan. Ya, gampang puasa ini dapat pahala mah gampang banget teman-teman semua. Misalkan apa? Ente misalkan mau ya, ibu-ibu lagi palang merah nih, lagi datang bulan nih. Pengen dapat pahala puasa gampang. Beli nasi 10 bungkus, kasih ke orang yang buka puasa. Setiap kita ngasih orang buka puasa, maka kita dapat pahala orang puasa sama, nggak terkurang sedikit pun. Ya. Makanya orang-orang kaya di Timur Tengah itu mereka tahu tuh. Ya, mereka pinter banget tuh. Mereka kadang-kadang orang-orang kaya itu 10.000 nasi, 10.000 takjil di drop semua ke masjid. Kenapa? Setiap kita buka itu, jangankan 10.000 ya, 100 orang aja itu semua bisa masuk ke kita semua pahalanya. Ya, memang beramal tuh cerdas ya. Kita nggak puasa nih, tapi kita dapat pahala puasa tanpa kekurangan sedikit pun. Nah, gitu ya teman-teman semua ya. Puasa tidak berlebihan. Lanjutnya ya tarawih qiyamul lail berkualitas. Ya kalau sekarang masih di rumah nggak apa-apa. Ya yang penting berkualitas. Ya mohon maaf ya, saya suka mendapati video-video yang viral yang tarawihnya suka cepat ya. Teman-teman semua lebih suka tarawih yang cepat pengen lambat. Nggak usah dijawab, cepat pengennya ya. Gitu. Gitu. Tuh ketawa bener ya, mesti jawab emang jawabannya itu gitu ya. Coba kalau kalau yang NU kan misalnya 23 gitu ya. Cepat ya. Muhammadiyah misalkan 11 tapi agak lambat. Kalau kita kan sudah milih cepat 11 pula gitu ya. Pengen 11 yang cepat ya gitu. Alhamdulillah. Emang kita mah banyak nawarnya kalau masalah ibadah ya. Pengen yang cepat, yang ekspres gitu ya. Nah, bukan masalah cepat atau lambatnya. Silakan. Tarawih itu yang penting tumakninah. Ya, tarawih itu istilahnya kan istirahat artinya. Tarawih itu istirahat apa artinya? Pelan-pelan, woles. Jangan kayak speed gitu kan ya. Di video YouTube tuh saya lihat 23 rakaat berapa menit begitu ya Allah. 6 menit. Hah? 23 rakaat 6 menit. 6 menit 23 rakaat kumaha carana eta? Ya Allah, 23 menit. Ya, bisa-bisa encok saya mah bener. Ya, teman-teman rumah jangan ya. Tarawih itu kan tenang artinya, apa namanya? Santai istirahat. Tarawih itu istirahat artinya. Ya, pelan-pelan baca. Nah, udah buru-buru kalau memang nggak mau 23, 11 aja tapi juga bacanya yang syahdu ya, pelan-pelan ya. Sejam atau setengah jam lah, jangan sampai 6 menit ya Allah, 6 menit baca apa begitu ya, speednya pasti kan nggak dapet itu, bacaan Qurannya pasti nggak dapet, nggak ada tumak ninahnya juga ya kan, begini pasti ya Allah gitu kan, capek ngeliatnya, sudah kayak kalau kita muter film tuh dicepet ya gitu ya, kayak begitu itu aneh menurut saya itu, apa yang dia dapatkan, bukan kayak begitu, quality yang penting, kualitas sholat kita ditingkatkan, juga sholat kita yang lainnya. Ya berjamaah, lebih khusyuk dan sebagainya ya. Ingat teman-teman semua, salat itu ibadah pertama yang Allah hisab nanti. Awalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamati as-shalah. Ibadah pertama yang Allah hisab nanti di akhirat adalah salat. Gitu ya, salat. Lalu selanjutnya target tilawatil Quran. Tadi saya bilang di awal sudah ya. Jadi antum semua kalau ingin mengupgrade puasanya, targetkan harus khatam minimal, sangat minimal 1 kali. 2, 3, alhamdulillah ya. Selain kita tilawatil Quran, boleh kalau kita juga mulai untuk mentadaburinya ya, dilihat ya terjemahnya, artinya sambil dihafal kalau memang bisa. Kalau memang mau silakan. Apa Ustaz, saya mah cukup dah 1 kali ya nggak apa-apa, tapi sisanya untuk menghafal. Ya. Segala macam yang berhubungan dengan Al-Qur'an kita lakukan selama Ramadan. Kenapa? Kata Rasul, Iqra'ul Qur'an, innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Quran akan datang nanti di akhirat sebagai syafaat buat kita, bagi para ashabul Quran. Siapa ashabul Quran itu? Orang yang baca, yang tadabbur, yang tafakur, yang menghafal, yang segala macam yang berhubungan dengan Al-Quran. Bahkan Rasul menggolongkan kita, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ya, Al-Quran, begitu ya. Lalu agar puasa kita lebih terupgrade, kita ngatur pengeluaran, budgeting.
Ya, ini tugas emak-emak biasanya ya. Budgeting dikontrol tuh, dikontrol budgetnya, siapkan untuk zakat, infak, sedekah. Kalau nanti sudah normal, bahkan ada rezeki kita umroh di bulan Ramadan, masya Allah, disiapkan buat yang gitu. Nggak fokus nyiapin buat hidangan lebaran, nggak terlalu fokus buat nyiapin baju lebaran atau biaya mudik dan sebagainya. Ya, kan mudik alhamdulillah katanya nggak boleh sekarang ya. Ya, mudik nggak boleh, yang boleh itu pulang kampung katanya. Pulang kampung boleh, kalau mudik nggak boleh ya. Ya, oke. Lalu apa lagi sih untuk upgrade puasa kita? Perbanyak thalabul ilmi, perbanyak menuntut ilmu, hadiri majlis-majlis kajian, majlis taklim, walaupun sekarang belum bisa kita ngaji offline, ya ngaji online kayak beginilah ya, di Al-Zumiyah nih, Al-Zumiyah, Al-Instagramiyah ya, kita ngaji, Al-Facebook ya, Al-TikTok ya, juga ada sekarang jamaah Al-TikTok ya, bolehlah kita ngaji di situ, yang penting ngaji ya, ngaji ya, dapat ilmu, menambah bekal kita selama Ramadan ya, supaya kita nggak kosong. Karena ketika kita Ramadan, apalagi di rumah doang, di rumah aja begitu ya, ya Allah, itu banyak godaannya, megang HP terus, kadang-kadang terlintas buka-buka yang kurang pantas selama bulan Ramadan, akhirnya membatalkan pahala puasa kita, menggugurkan pahala puasa kita. Ya. Lalu yang terakhir, kita ini berpuasa bukanlah seperti ular, tapi seperti ulat. Apa artinya? Ular itu ternyata, Kang Rama dan teman-teman, itu dia juga berpuasa tuh. Ya, ular juga puasa. Jadi sebelum dia ganti kulit, ular itu berpuasa. Ya, setelah selesai puasa, dia ganti kulit jadi apa? Jadi ular lagi. Itu namanya puasa ular. Yang kedua, ular. Ulat itu makhluk kecil, menjijikan, dalam muncul orang Sunda megeleh gitu ya. Dalam muncul Indonesia Sabian megelai gitu ya. Gitu ya. Jadi menggelikan gitu ya. Ulat kecil, ternyata si ulat ini puasa, Kang. Puasa jadi apa? Jadi kepompong. Terus jadi kepompong, selesai puasa, dia jadi apa lagi? Nggak jadi ulat lagi, jadi makhluk yang baru. Makhluk yang nggak menggelikan lagi. Makhluk yang indah, warna-warni, punya sayap, berterbangan di mana-mana. Itulah kupu-kupu. Ya, ulat mampu bertransformasi setelah berpuasa, tidak lagi menjadi seperti yang lama. Dia menjadi makhluk yang baru, yang lebih indah. Itu juga manusia, teman-teman. Kita umat Islam. Berpuasa, ya, kita setelah puasa jadi lebih baik lagi. Akhlaknya lebih baik, tutur kata lebih baik, ibadah lebih baik, lebih santun, lebih humble, lebih takwa, lebih dermawan, segala macam kebaikannya kita lakukan ba'da puasa. Jadi ciri-ciri utama orang diterima puasanya itu yang pertama, teman-teman semua. Antum kalau mau ngelihat nih, kira-kira ibadah Ramadan kita diterima apa enggak? Satu, lihat apakah kita jadi lebih takwa apa tidak sebelum makan. Ya, kan tujuan Ramadan apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Cek dulu, ya. Gampang ngecek ibadah mah sebenarnya ya. Orang ngecek nih, ini hajinya mabrur apa mardut nih. Lihat aja setelah haji dia jadi orang kayak gimana. Kalau lebih baik, lebih takwa, itu hajinya insya Allah mabrur. Begitupun puasa. Diterima apa enggak puasanya? Cek setelah puasa. Kalau setelah puasa kayak begitu lagi, ya sama aja, buat apa puasa, begitulah. Gitu kan? Ini yang pertama, kata ulama nih, kata para ulama, ketika kita akan mengecek ya, kondisi ibadah kita apakah terima apa tidak, yang pertama cek apakah kita setelah puasa lebih mudah melakukan ibadah dan kebaikan. Jadi kalau kita setelah puasa bawaannya pengen ibadah terus lebih dibanding sebelum puasa, itu insya Allah ciri-ciri puasanya terupgrade, puasanya sukses, gitu ya. Cek dulu kita ibadah, berbuat baik, beramal soleh lebih gampang apa enggak. Yang kedua, ya cek apakah kita setelah puasa lebih mudah melakukan amal-amal yang sunnah, gitu ya. Setelah puasa apakah kita rajin Senin Kamis, apakah kita rajin puasa Ayyamul Bid, apakah kita rajin sedekahnya, sholat rawatibnya dan sebagainya. Cek apakah kita sering mengamalkan amalan sunnah setelah puasa, tahajudnya, duhanya dan sebagainya. Yang ketiga, salah satu tanda puasa kita diterima itu Allah pertemukan kita dengan teman-teman yang soleh. Supaya apa? Allah pengen menjaga kita, teman-teman. Allah pengen menjaga kita ada di circle orang-orang soleh, supaya kita nggak kembali ke habitat yang lama. Ya, ditemuin tuh sama teman soleh, sama Kang Rama dan sebagainya. Masya Allah, supaya apa? Supaya kita ada remindernya, ada pengingat tatkala kita sedang futur, tatkala kita sedang iman kita sedang mendaun. Ya, ketemu sama orang-orang soleh. Terus yang keempat apa? Mudah menerima nasihat. Salah satu ciri ibadah kita mabrur adalah mudah menerima nasihat.
Ada ustadz nasihatin, masya Allah senang. Ada teman nasihatin diterima sama kita. Ini kadang-kadang kan kita, mohon maaf ya, ketika ada teman nasihatin tuh baunya julid ya. Apaan sih? Emosi katanya. So suci kamu ya, so alim kamu, so ustadz kamu dan sebagainya. Itu kalau kita dinasihatin teman. Padahal teman-teman semua, sahabat sejati itu adalah sahabat yang tidak hanya memuji-muji kita, tapi juga mengkritik kita, menasihati kita tatkala kita sedang nggak baik. Kalau semua muji kita, nggak mau ngoreksi kita, itu repot teman-teman semua. Ya, jadi saya sarankan ketika antum punya teman, cari teman yang benar mau jadi teman baik buat kita. Ketika kita nggak bagus, ada yang ngingetin. Ya, yang terakhir, ciri ibadah kita diterima oleh Allah adalah kita mudah menangis. Nah, ini masya Allah nih. Nangisnya bukan nangis karena nangis diomelin istri gitu ya, nangis takut sama istri bukan, atau nangis ngapain bukannya, tapi nangis karena takut Allah Subhanahu wa taala ya. Nangis takut dengan dosa-dosa kita yang begitu banyak nggak diampuni Allah. Nangis ingat akan kemaksiatan kita. Nangis kayak begitu ya. Mudah nangis, tersentuh dengan ayat tentang neraka jahanam dia nangis ya. Dengan ayat tentang siksa kubur dia nangis. Hatinya itu apa namanya? Gampang tersentuh ya. Gampang tersentuh hatinya itu masya Allah lembut hatinya, gampang nangis ya, gampang nangis ya teman-teman semua. Sahabat Rasul tuh gampang nangis ya. Walaupun mereka jago perang, kalau siang mereka perang, kalau malam mereka gampang nangis ya. Kata Rasulullah bahkan air mata kita ketika kita menangis, meneteskan air mata tatkala kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya. Nangis kita itu air mata kita insya Allah bisa memadamkan panasnya api neraka. Jadi mudahkan kita menangis, mudahkan kita bermuhasabah menangis. Jangan kebanyakan ketawa juga ya. Ya ketawa sih boleh untuk selingan, tapi itu perbanyak nangis. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira Kang Rama, kita lanjut dengan diskusi. Saya rasa ada setengah jam lagi, mangga antum pandu. Silakan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya Al-Mukarram. Ini sepertinya nampar sekali ya kepada kita semua ya, para jemaah yang mendengarkan materi kita kali ini. Sebenarnya resume saya banyak sekali nih, tapi insya Allah nanti kita di closing kita bacain. Alhamdulillah, terima kasih Al-Mukarram Ustadz Hilmi Firdausi, dan sekarang alhamdulillah kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada semua ikhwafillah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita silakan, dan insya Allah akan mendapatkan hadiah spesial ataupun tanda cinta dari guru kita yang jauh di sana, dapat madu kesehatan dari Madu Alami, dan ini merupakan produk keumatan, produk dari Rumah Singgah Al-Fatih juga, semoga bisa memberi manfaat juga tentunya. Alhamdulillah. Silakan yang ingin bertanya. Langsung kita oke, kita lihat bertanya. Silakan ya di Q&A ya Kang. Ustadz, apakah bisa melihat langsung Kang di kolom Q&A-nya? Antum bacain lah, antum bacain Kang. Oke, siap. Oke, silakan. Yang ingin bertanya, Kang Ucup, pertanyaannya ke sini Kang ya, langsung ya. Siap. Ada Ibu Berti itu mau bertanya. Siap. Oh ini ada. Mangga. Oh ini. Ya. Di sini Kang ya. Saya bacakan aja ya. Oh, Siap. Izin bertanya, tadi kan ada prime time doa di bulan puasa ini. Kalau kayak kami, ibu-ibu, kan butuh siap-siap apa mungkin nyiapin buka mungkin ya. Oh. Oke. Saya baca ya, sudah ya. Siap, saya baca ini. Oke. Jelas ya. Kan kudu siap-siap, dapat pahala apa enggak ya? Iya Ibu, ini pertanyaan yang sama juga dengan ibu-ibu yang lain. Ini, nah kita harus ngakalin ibu-ibu. Punten, lamun Ibu siap-siap di dapur, kan maghrib sudah jam 6 tuh ya, jam 6 maghribnya. Ya Ibu siap-siap jam 5 sampai jam setengah 6 atau setengah 6 lewat sedikit. Setelah itu selesai, langsung Ibu siap-siap di ruang tengah, ya di hadapan hidangan juga boleh berdoa di situ. Masa nyiapinnya 1 jam, enggak juga kan, cuma nyiapin aja ya. Siapkan sebelumnya, dan Ibu siapkan waktu 10-15 menit di akhir menjelang buka itu, Ibu bareng keluarga berdoa. Sudah siap semua, mungkin di meja makan berdoa, segala macam berdoa. Ya, insya Allah bisa. Siapkan kalau memang nggak siap setengah jam, 10 menit lah. 10 menit sebelum hidangan kita santap, sebelum buka puasa, doa di situ. Ya ibu-ibu insya Allah apapun yang Ibu kerjakan pasti dapat pahala Bu ya. Ini apalagi mempersiapkan untuk buka puasa dan sebagainya. Insya Allah dapat pahala. Tapi siapkan juga 10 atau 15 menit untuk
berdoa di waktu prime time ini. Begitu, Kang Rama. Allah Akbar, Masya Allah. Lanjut. Terima kasih Ibu. Nah, sekarang saya mewakili dari pertanyaan teman-teman juga, Tat. Alhamdulillah sudah ada yang masuk. Ini tentang sama dengan ibu-ibu juga, Tat. Ibu-ibu itu kan di dapur nih, Tat, katanya biasanya kalau lagi mau masak menjelang berbuka puasa. Kadang-kadang ingin mencicipi nih, Tat. Saya pernah mendengar katanya kalau mencicipin masakan itu nggak batal asal tidak sampai tenggorokan. Apakah benar? Terima kasih Mukarrom, silakan. Ya, betul. Mencicipi masakan. Sampai sekedar saja nyicipin gitu ya, nggak sampai ke tenggorokan, betul nggak batal. Tapi kalau saya tidak merekomendasikan, hapunten. Saya tidak merekomendasikan, saya khawatirnya, hapunten. Okay. Saya khawatirnya ketika nyicip ada air liur kita di situ kan, kita menelan air liur kita yang masih ada bekas masakan itu. Nah, itu nggak boleh. Kan susah ya, memang sih bisa kumur-kumur dan sebagainya. Kalau memang bisa menjamin nggak ada yang masuk, it's okay. Silakan lanjutkan. Namun kalau saya mah Ibu punten, ketika ngomong Ibu kurang apa kan bisa ditambahin setelah buka puasa gitu ya. Ya namanya juga masakan orang puasa, bilang begitu aja. Ya kurang garam dikit mah nggak apa-apa kan, sekalian bagus buat kesehatan ya, daripada kebanyakan garam kan hipertensi ya. Gitu ya. Nggak apa-apa lah. Jadi kalau menurut saya sih ya sudahlah, nggak usah lah. Nanti kalau mau ditambahin pun ya ba'da buka puasa. Khawatirnya kebablasan, Kang. Ya walaupun cuma satu colek begitu diiniin, takutnya kebablasan kalau saya gitu ya. Apalagi kalau misalkan nyobainnya satu sendok, satu kuali, ya itu mah udah parah itu mah. Kalau saya mungkin gini, Tat. Jadi kepada ibu-ibu ya, kata Ustaz tadi jangan bagikan apalagi satu sendok. Nah, yang lebih jangan lagi kalau ibu-ibu mencobanya lauknya satu porsi lauk, sop buntut sama nasi satu porsi, itu jangan sekali Bu, ya bahaya. Bisa hilaf, Tat ya. Gitu. Tat, baiklah. Sebelum pertanyaan selanjutnya, Tat, mungkin Ustadz boleh menyapa dulu kepada para pejuang kesehatan yang ada di Rumah Singgah Al-Fatih, Tat. Silakan ini teman-teman, anak-anak kita lagi menyimak semua, Tat, dan juga para pendamping juga sedang menyaksikan Al-Mukarram Ustadz Hilmi Firdausi. Silakan, Tat. Baik, siap Nun Kang. Teman-teman semua, ya, anak-anakku sekalian, para penghuni Rumah Singgah Al-Fatih dan para pendampingnya, para pejuang kesehatan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa sekali. Saya ngiri sama antum semua, ya, wahai para pejuang kesehatan, di mana ketika bulan puasa ini antum bisa beramal soleh yang luar biasa. Karena nggak semua orang diberikan anugerah untuk bisa mendampingi anak-anak yang sedang dalam keadaan sakit atau sedang membutuhkan. Tetap istiqomah, tetap semangat. Yakinlah bahwa yang antum melakukan ini terbaik ya, yang membayar insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang memberikan pahala kebaikan semua Allah Subhanahu Wa Taala, dibalas dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan semoga teman-teman semua tetap sehat ya. Ini pandemi belum selesai, tetap jaga kesehatannya, jaga prokesnya, lalu juga tetap ibadah di tengah kesibukan, di tengah aktivitas apapun, tetap ibadah. Targetkan tetap khatam Qur'annya, targetkan tetap tarawih setiap malam, supaya apa? Amal soleh yang kita lakukan plus ibadah juga yang kita lakukan itu akan kita sinergikan, kita nanti berikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah akan langsung membalasnya dengan pahala dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair, hatur nuhun, terima kasih. Allahu Akbar. Nah, sekarang kepada saudara-saudara yang ada di Rumah Singgah Al-Fatih, kira-kira ada yang ingin bertanya langsung pada guru kita, boleh. Kalau ingin bertanya juga silakan. Apakah ada yang terganjal? Kira-kira ada yang buat belum plong di bulan Ramadan ini? Ada sesuatu amalan-amalan apa sih kira-kira harus dilakukan biar mendapat ridho Allah di bulan Ramadan dan juga surganya? Silakan kepada teteh-teteh. Tuh, Tat, ini lucunya, Tat, dan serunya kalau di Rumah Singgah Al-Fatih itu, Tat, banyak sekali anak-anak, Tat. Allahu Akbar. Mereka yang berjuang ini luar mana biasa videonya? sekali. Nggak kelihatan anak-anak di mana nih? Yang mana anak-anak? Oh iya. Dihidupkan kameranya Ya, tuh, kan? Kameranya hidupin ya, semua. Silakan. Hidupin kameranya. Ya, silakan. Rumah Singgah Al-Fatih kameranya. Alhamdulillah, Tat. Dan kemarin juga kita alhamdulillah, Tat, baru aja sebelum Ramadan kemarin kita tasyakur bersama sahabat kita, guru kita juga Ustaz Fatih Karim dalam acara aset tambahan kepercayaan amanah dari jemaah untuk membesarkan atau membuat lebih luas dari Rumah Singgah Al-Fatih, Tat. Karena alhamdulillah keterbatasan tempat dan begitu banyaknya mereka percaya kepada Rumah Singgah Al-Fatih sebagai amanah, tempat itu tidak memungkinkan, Tat. Ini sedikit out of the box sebenarnya. Bercerita bahwa alhamdulillah Rumah Singgah Al-Fatih sudah memberikan atau juga sudah
berkontribusi hampir di 200 bahkan 300 pasien, Tat. Dan tempatnya benar-benar minim sekali di dalam lorong kecil, Tat, wallahi. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai terbuka jalan lebar untuk kembali teman-teman berjihad di sini ya. Dan kepada Anda juga yang ingin berdonasi, berkembang bersama, berperan bersama, kata Ustaz tadi, jangan baperan ya, mendingan kita berperan untuk kebaikan, untuk juga para pejuang kesehatan untuk lebih layak lagi tepatnya seperti itu. Kepada Rumah Singgah Al-Fatih, silakan ingin bertanya, boleh kamu cek kameranya di gimana kondisi ini, silakan kepada guru kita langsung. Silakan teman-teman di Rumah Singgah. Iya. Itu anak-anaknya keadaan sekarang, Tat. Alhamdulillah, Ya, anak-anak dan para pendamping juga. Silakan. Ada Mimi nih. Ayo, mangga Ibu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, gimana Nggak jelas suaranya, Kang. Gimana caranya apa sih fokus ke ibadah puasa di bulan Ramadan, sedangkan kita di sini itu ke rumah sakit, kantor anak, kantor pasien gitu. Jadi gimana caranya kira-kira fokus ke ibadah? Ya. Jadi maaf ya, saya ulang. Jadi Bunda kita bertanya bagaimana biar kita bisa fokus beribadah. Karena kita kadang-kadang waktunya sangat terbatas sekali karena harus mengurus pasien, mengantar anak-anak, dan terus beradaptasi dengan lingkungan juga. Jadi kadang-kadang memang waktunya buat beribadah mungkin tidak fokus, Tat. Lebih ke manajemen waktu mungkin, Tat, yang enggak, Tat. Biar tidak menghilangkan kemuliaan bulan Ramadannya, Tat. Ibu yang saya hormati dan juga teman-teman di Rumah Singgah Al-Fatih, segala macam aktivitas yang Ibu dan teman-teman lakukan itu semua Masya Allah, itu sudah pahala jihad juga, apalagi dilakukan di bulan puasa double-double pahalanya. Itu semua juga ibadah. Ya, itu semua ibadah. Ibu jangan khawatir, Ibu melayani pasien, mendampingi anak, mengantarkan anak, ya, itu semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sela-sela itu kan pasti ada jedanya juga ya, Bu ya. Ada istirahatnya, ada jedanya ya. Itu bisa dipakai. Ibu kan tetap sholat juga Ibu ya. Sholat 5 kali. Jadi saya bilang itu Ibu nyicil aja, kalau Ibu nggak bisa menyiapkan waktu baca Quran khusus, Ibu ba'da sholat siapin 2 lembar aja Ibu. Setiap habis sholat 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Ibu selesai 1 juz dalam 1 hari ya. Ada waktu-waktu yang bisa Ibu manfaatkan. Kan nggak selamanya 24 jam kita terus dengan pasien ya. Ada waktu istirahatnya, pun bergantian dengan teman yang lain. Disitulah kita manfaatkan di waktu-waktu luang kita, daripada mungkin kita main HP, nonton televisi atau apapun yang nggak berfaedah. Lebih baik kita baca Quran. Diatur aja Bu, insya Allah masih ada. Dan Allah Maha tahu ketika hambanya ini sibuk mengurus makhluknya yang lain, itu pun ibadah. Ya, tapi kita kan juga pengen hatam Quran supaya dapat kemuliaan Ramadan. Jazakillah khair Ibu, atur nuhun. Tetap semangat. Allah Akbar. Ibu, semangat ya Bu. Bismillah, semoga dapat pencerahan dari Ustaz langsung. Baiklah, sebelum kita menerima pertanyaan terakhir, kita akan bersafari sedikit. Kita akan berjalan, alhamdulillah dengan tim yang ada di sana. Kamera pun akan bergerak, akan perkenalan diri mereka juga. Semoga mendapat doa langsung juga dari Ustaz kita. Silakan kepada tim yang ada di sana. Silakan melihat dan narasi, Kang ya. Silakan memberikan narasi nama beliau, nama pasien, menderita apa, dan sudah berapa lama ada di Rumah Singgah Al-Fatih. Silakan. Mohon izin Ustaz, ini kita perkenalkan yang paling ujung ini adalah Naura. Naura dari Cianjur. Ya, Naura ini usianya 6 bulan ya. 6 bulan. Qadarullah Allah uji dengan sakit pendarahan di otak. Nah, ini harus masih diobservasi harus seperti apa penindakannya. Jadi masih harus bolak-balik ke RSAS untuk menjalani pemeriksaan gitu. Jadi ini kalau sudah nangis bisa 1 semalaman Ustaz. Dan mungkin ada gangguan juga ke indranya Ustaz, karena ada pendarahan di otak. Mohon doanya mungkin ini lemahnya Naura. Ya Allah, Adi Aura, semoga Allah segera angkat penyakitnya. Syafa Allah, semoga dimudahkan urusannya ya Allah. Semoga teman-teman yang megang ini, teteh siapa yang megang Adi Aura ini? Teteh siapa? Ini ibunya. Ibunya. Iya, ibunya. Ibunya ya, Ibu semoga kuat Ibu ya, sabar, tegar,
Ini ujian juga sekaligus juga kenikmatan ya dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan kepada ibu seorang anak yang memang ibu harus urus. Ini Masya Allah, semoga di aura ini menjadi jalan surga buat ibu dan keluarga. Amin. Alhamdulillah. Ya. Lanjut Kang, Silakan, Kang. Mungkin ada lagi Kang, teman kita, anak kita yang IPA siapa yang lagi tidur ya? Siapa itu? Desiva ini yang Sprung ya? kemarin, iya. Kalau Somi ya, ya. Jadi Kenapa beliau nih? Qadarullah Allah takdirkan nggak punya lubang anus, Ustaz, mohon maaf. Ya Allah. Ya, jadi harus dioperasi. Sementara BAB-nya itu lewat perut, dilubangi di perutnya sampai dibuat saluran baru untuk bisa buang air secara normal, Ustaz. Usianya berapa usianya Kang? Usia berapa? 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun, Jadi selama 3 tahun dia buang air besar lewat perut gitu ya Kang ya? Iya, betul, Ustaz. Itu Siva. Dek Siva, saya sebentar mau doakan Dek Siva ya. Dek Siva, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya Dek Siva, dimudahkan, disehatkan, diberikan kekuatan, yang itu juga ibunya ataupun keluarganya diberikan ketabahan. Insya Allah kalau nanti bisa selamat, bisa sehat terus, akan menjadi orang-orang yang takwa, yang soleh-solehah, sukses dunia akhirat. Ya teman-teman semua yang ada di rumah Al-Fatih, saya baru dapat 2 aja sudah langsung mau nangis. Ini saya tahan-tahan, saya air mata saya. Masya Allah ya teman-teman semua tetap semangat. Nah, enggak, lanjut, saya mau nahan air mata. Ini ada Adit. Lanjut. Adit ini usianya 5 bulan ya. 5 bulan, tapi berat badannya ini di bawah 3 kilo, masih 2,8 ya kemarin itu. 2,8 dari Ciamis. Adit Ciamis. Ya, Adit pun sakitnya hisprung ya. Hisprung itu jadi ada penyempitan di usus besar. Jadi BAB-nya kembali lagi kurang lancar ya, nggak bisa lancar sampai harus disedot untuk mengeluarkan kotorannya gitu. Nah ini juga badannya ya kalau seperti ini 2,8 kilo ya. Pada usianya udah mau 6 bulan gitu. Nah ini ibunya ya, ibunya yang megang, ibunya yang gendong, ya, ibunya. Ibunya. Ibu semoga sabar ya Bu ya, semoga sabar, kuat. Adik insya Allah cepat sehat ya. Insya Allah Allah mudahkan nanti Allah berikan kesehatan yang sempurna, ibu, bapak, keluarganya tetap sehat. Ini amanah yang Allah berikan, Masya Allah ya. Tidak semua orang diuji dengan ujian yang dahsyat, yang berat seperti ini. Tapi ketika ibu nanti bisa melaluinya, maka Allah akan derajat ibu sekeluarga diangkat semua derajat Allah Subhanahu Wa Taala. Si adik pun akan diangkat derajatnya. Ya, tetap sabar. Insya Allah ini kebaikan, Masya Allah. Apalagi bulan puasa kayak begini Bu. Saya bilang tadi doanya mustajab ya Bu ya, ibu-ibu semua doanya mustajab. Saya doakan demi Allah, saya doakan di sini. Ibu-ibu pun doakan di sana, semuanya berdoa untuk kesehatan semua anak-anak kita ya. Yang ibu lakukan hari ini, Masya Allah ya, saya dengarnya aja merinding gitu loh. Ada yang tadi perdarahan di otak, ada yang nggak ada anusnya, ada yang usus besarnya bermasalah, sebagainya. Masya Allah. Ya teman-teman semua tetap semangat ya. Insya Allah berkah ibu ya, Insya Allah banyak keberkahan Ramadan Bu. Ibu doa yang banyak, di waktu-waktu utama Ramadan. Ibu doa, nggak ada yang mustahil demi Allah. Nggak ada sesuatu yang nggak bisa. Jangankan cuma anus, jangankan cuma apa. Insya Allah semua bisa Bu. Doa sama Allah. Ya Allah mau mendengar doa-doa kita, merintih, menangis di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kabulkan. Ya Bu. Mangga Kang, lanjut Kang. Ya. Lanjut. Ini ada Aib dari Tasik ini Ustaz. Tasik. Dari ke sini ya, dadanya itu. Assalamualaikum. Dedek siapa? Aib. Ais. Aib. Ya, kenapa Aib? Aib. Jantungnya bocor, Ustaz. Ada bocor di jantung. Jantungnya bocor, innalillahi. Jadi Di Aib, insya Allah diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu Wa Taala di Aib ya. Umurnya berapa di Aib? 7 tahun. Umur berapa? 7 tahun. 7 tahun ya. Di Aib sudah bisa sholat ya, sudah bisa berdoa ya. Nanti selain ibu keluarganya berdoa, di Aib juga berdoa, ya Allah sembuhkan sakit aku ya Allah, ya. Sehatkan aku ya Allah. Di bulan puasa di Aib ya, doa yang banyak. Insya Allah nggak ada yang nggak mungkin ya. Insya Allah nggak ada yang mungkin. Doa yang khusyuk, yang ikhlas, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu mau menyembuhkan ibu ya.
yang sedang megang aib ini tetap sabar, tetap kuat. Ya, jika ibu sabar, ikhlas ya, kalau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan ganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Allah angkat derajat ibu nanti, insya Allah sekeluarga. Ya, tetap kuat ibu ya. Insya Allah doa saya dari sini, insya Allah saya doakan. Ada lagi Kang? Ini ada Rohmat. Rohmat ini Rohmat kenapa? dari Sorong Papua, Ustaz. Sorong Papua. Sorong Papua dirujuknya ke RSAS. Rohmat ini tumor wilem, tumor ginjal, Ustaz. Tumor ginjal. Iya, jadi tumor ini tuh kalau saya baca-baca ini spesifik ke anak laki-laki dengan usia di bawah 8 tahun biasanya, dan salah satunya Rohmat. Jadi Rohmat ini harus menjalani kemoterapi gitu. Karena udah berapa kemo? Udah 14 kali kemoterapi gitu. Ya, Rohmat yang kuat ya nak ya, yang kuat ya, yang mengasuh juga yang kuat, ibunya yang kuat ya. Semoga insya Allah Allah segera angkat penyakitnya Rohmat ya, memberikan sehat yang sempurna, memberikan kesehatan yang sehingga nanti bisa beraktivitas lagi seperti anak-anak lainnya, menjadi anak yang soleh, para penghafal Al-Quran, anak-anak yang kuat ya. Insya Allah ini luar biasa, ini saya speechless nggak lanjutkan. Lanjut Kang. Satu lagi Dinar. Siapa? Dinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinar ini lihatnya ke sini. Kenapa nak? Dinar ini leukemia. Leukemia. Iya, kanker darah. Umur berapa usianya? Dari kelas 4 SD. Berapa? Dari kelas 4 SD. Oh, sakit dari kelas 4 SD. Sekarang usia Sekarang sudah 14. berapa? 14 tahun, jadi udah kemo selama 4 tahun. Udah botak juga 3 kali. Insya Allah. Ya. Adek, insya Allah yang sabar ya. Yang kuat, ibunya juga yang kuat, yang sabar. Berdoa yang banyak, ini bulan puasa, bulan Ramadan, doa yang banyak, nggak ada yang nggak mungkin ya. Insya Allah leukemia dia akan segera disembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya Allah saya yakin ya, berdoa yang terbaik ya, minta diberikan yang terbaik. Ini jalan-jalan Allah mengangkat derajat hidup adik dan keluarga. Ya, kasih tetap kuat ya, tetap sabar sayang, tetap sabar. Allah. Lanjut Kang, ada lagi sampai cukup? Sementara cukup Ustaz, karena sebagian lagi rawat inap di RSAS. Jadi ini hari ini yang tidak kontrol, yang tidak dirawat, ini ada di sini sekarang. Ya, oke, sebelum saya akhiri Kang Rama, Masya Allah ya, luar biasa ini. Mohon maaf ya, saya speechless. Tur yang tur yang dahsyat banget ya. Tur yang membuat kita merasa, ya Allah, kami ini zolim, ya Allah, kami ini zolim ketika membiarkan ada saudara-saudara kami yang seperti ini tanpa memberikan kontribusi apapun. Ya Allah, kami ini zolim sehingga bersyukur, ya Allah, kami diberikan kesehatan yang sempurna, punya anak-anak yang sempurna, punya keluarga yang sempurna, sedangkan di luar sana masih ada keluarga-keluarga yang anaknya bermasalah, sedangkan mereka mungkin tidak mampu juga secara ekonomi untuk membiayai pengobatan dan sebagainya. Masya Allah teman-teman semua, demi Allah, yang antum lakukan hari ini semua, wahai para petugas kesehatan, para pendamping, ini adalah suatu jihad yang luar biasa, yang mungkin juga saya nggak melakukannya begitu ya. Yang mungkin juga banyak di luar sana yang belum pernah melakukannya, mungkin terbayang juga tidak begitu ya. Ini luar biasa tur ya. Mungkin sekali saya akan ajak keluarga saya untuk rumah singgah ini untuk menyaksikan bagaimana banyak orang yang mungkin tidak hidupnya lebih beruntung dibanding kita. Apa pelajarannya? Bahwa bersyukur kepada Allah, bersyukur. Dan ibu-ibu yang punya anak seperti ini, mungkin ibu menganggap ini sebagai musibah, tapi di Allah ini bukan musibah, ini justru anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ibu sabar akan masalah yang ibu hadapi, punya anak-anak yang seperti ini, dan ibu ikhlas, maka ini ganjaran pahalanya luar biasa. Nanti Allah akan langsung gaya dengan surganya. Anak-anak ibu yang ibu rawat dengan ikhlas ini akan menjadi jalan ibu semua ke surga. Saya yakin itu Allah. Dan mumpung Ramadan, doa yang banyak. Nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ya, kun fayakun, selesai semua. Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap semangat, tetap istiqomah. Ini ibadah yang luar biasa. Saya jadi ngiri gitu ya, ketika ibu-ibu bisa kayak begini. Kapan-kapan pertama kalau ke Bandung ajak saya ke sini ya Kang ya. Insya Allah ya. Siap. Atur nuhun, mohon maaf saya nggak bisa panjang-panjang.
Mangga, terusin Kang Rama. Masya Allah, barakallah, alhamdulillah. Nah, inilah sekilas safari tour kita tadi melihat beberapa pasien yang ada di Rumah Singgah Al-Fatih. Sebenarnya masih lebih banyak lagi karena tadi juga dirawat inap. Jadi saya juga mengajak kepada semua iwafila yang tergerak hatinya, ayo kita sama-sama kembali saya mengajak berperan untuk teman-teman kita, anak-anak kita yang ada di Rumah Singgah Al-Fatih. Ini momen paling berat, Tat. Tiap saya bersama Rumah Singgah Al-Fatih harus ngomong seperti ini, nggak kuat. Ustadz aja baru sekali langsung mewek, Tat ya. Allahu Akbar. Nah, jadi kembali saya mengajak Anda, ayo silakan berperan mencari lapak-lapak surga untuk mencari kebahagiaan, memberikan kebahagiaan kepada para pejuang kesehatan yang ada di Rumah Singgah Al-Fatih. Untuk silakan nanti ingin bertanya-tanya bagaimana kalau misalnya saya ingin berperan di Rumah Singgah Al-Fatih atau apa yang saya bisa lakukan untuk Rumah Singgah Al-Fatih, silakan itu ada Instagram dari Rumah Singgah Al-Fatih, boleh Anda DM dulu atau langsung saja telepon nomor telepon yang sudah ada di bio-nya di sosial media dari Rumah Singgah Al-Fatih. Silakan. Saya ingat suatu perkataan dari para teman-teman yang kemarin sempat hadir juga bahwa sebenarnya kita yang harus mengkasihani diri kita sendiri, bukan mereka, Tat ya. Ini mereka orang-orang luar biasa, ibu-ibu yang luar biasa, diberi karunia sangat luar biasa, orang-orang spesial. Terus kata Ustadz tadi juga mengatakan, ya Allah ampunin kami zolim, ya Allah kami zolim, kami kurang peduli, bahkan tidak peduli sama saudara-saudara kita yang di sana benar-benar dalam artian kita bisa enak di sini, tapi mereka di sana lagi menahan sakitnya gitu ya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Silakan sekali lagi saya mengajak semua sahabat fillah yang ingin berperan, ingin berpartisipasi di pergerakan Rumah Singgah Al-Fatih, silakan komunikasi, silakan hubungi untuk infak terbaiknya di Rumah Singgah Al-Fatih. Alhamdulillah. Baiklah, Tat, sebelum kita ditutup dengan doa terakhir dari seorang Ustadz Hilmi Firdausi, ada pertanyaan terakhir, Tat, buat audien kita yang insya Allah akan mendapatkan hadiah ataupun tanda cinta juga dari Madu Alami. Dia bertanya rada-rada sedikit menyimpang, Tat, bukan dengan Ramadannya, tapi dengan zakatnya, Tat. Terima kasih kepada audien jemaah yang sudah bertanya. Tat, bagaimana tentang zakat sedangkan saya ini sudah berpenghasilan? Saya punya orang tua, tapi saya sudah berpenghasilan. Apakah saya masih dibiayain dari orang tua buat zakat saya? Apakah saya menzakatin sendiri? Kurang lebih seperti itu, Tat. Silakan. Oke, kalau sudah dewasa, sudah bahkan kalau memang sudah balik, sudah bisa berusaha sendiri, ya zakat sendiri ya, zakat sendiri ya. Memang dalam satu rumah, memang satu rumah itu kan zakatnya memang satu orang mewakili, satu orang membayarkan zakat pada penghuni rumahnya, kepala keluarga misalkan istrinya, anaknya, mungkin juga PRT-nya itu dibayarkan sama dia semua. Namun ketika anak tersebut memang sudah mampu dan bisa untuk melepaskan diri dari orang tua, maka bayar sendiri jauh lebih aktual. Ya, zakat kita kan juga nggak besar jumlahnya, ya. Jadi bayar sendiri jauh lebih utama. Begitu kira-kira Kang Rama. Bayar sendiri. Kalau seandainya anaknya sudah mampu, bahkan ingin menzakatkan orang tuanya, apakah boleh, Tat? Sedangkan orang tuanya juga masih mampu misalnya, Tat. Jadi hitungannya sedekah nanti. Karena zakat fitrah itu lebih kepada individu, mensucikan diri sendiri. Ya kalau bapak ibunya mampu, mereka sendiri, antum sendiri nggak apa-apa. Kalau misalkan nanti mau memberikan sesuatu itu sedekah atas nama orang tua, boleh juga sedekah atas nama orang tua, gitu. Oke, Allah Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua jemaah yang tadi sudah menyimak transferan ilmu dari guru kita Ustadz Hilmi Firdausi, dan juga terima kasih juga untuk Anda yang alhamdulillah sudah terketuk hatinya untuk berperan berdonasi infak terbaik untuk Rumah Singgah Al-Fatih. Alhamdulillah, dan terima kasih juga saya ucapkan kembali kepada semua yang sudah berperan untuk kajian kita kali ini. Dan sekarang kita akan mendengarkan penutup dari Al-Mukarram, note terakhir dan juga doa penutup. Silakan. Saya nggak banyak menutup ya, saya sudah kehabisan kata tadi diakhiri dengan tur yang luar biasa. Ya berdoa aja ya Kang Rama ya, berdoa untuk antum semua, untuk kita semua yang hadir di sini, yang di Zoom, yang di Instagram juga semua saya ingin doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ilahana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tad'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah
وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب الصحة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حاول علينا في شكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Jazakallah khair. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Jazakallah khair kepada Al-Mukarram Ustaz Hilmi Firdausi atas ilmu yang luar biasa dan doanya juga, dan terus memberikan semangat kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita yang ada di rumah Singgah Al-Fatih. Dan sekali lagi juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua jemaah yang sudah hadir di acara kajian kita kali ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita kali ini, kepada Madu Alami, semoga makin lancar berkah. Dan terima kasih juga buat media partner kita kali ini. Terima kasih saya ucapkan buat muslim.com, buat Muslim United, dan juga terima kasih juga buat Hijrah Fest. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak sekali ya. Yang pastinya tidak saya ucapkan satu-satu terima kasih. Dan saya juga ingin mengucapkan kepada Anda, jangan lupa untuk selalu mengikuti program Spirit Ramadan dari Rumah Singgah Al-Fatih. Insya Allah itu dari hari Jumat, Sabtu, dan juga Ahad bersama guru-guru kita yang sangat luar biasa yang akan siap mentransferkan ilmu Ustadz. Kembali, terima kasih. Semoga Ustadz selalu diberi kemudahan, kelancaran dalam dakwanya, sehat terus juga Tatia, terus menjadi orang pria yang baper, saya bilang tadi, pria yang baper bawa perubahan terus. Allahu Akbar. Saat ditunggu di Bandung, insya Allah kita nanti akan berkunjung bersilaturahmi ke Rumah Singgah Al-Fatih. Barakallahu Ustaz. Terima kasih. Saya pamit ya teman-teman semua, Kang Rama, teman-teman Rumah Singgah Al-Fatih. Saya selalu janji kalau ke Bandung saya mampir ke sana insya Allah. Ya, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada 260 peserta yang hadir kali ini. Terima kasih. Terima kasih buat Jakarta, Bogor, Bekasi, Surabaya, Tasikmalaya, Makassar, Medan, Jambi, Malang, Palembang, Lampung, Pekanbaru, Kalimantan, dan masih banyak kota-kota lainnya. Dan saya Ramarian pamit. Terima kasih kepada seluruh Ilwafillah. Insya Allah kita besok ketemu lagi di kajian kita selanjutnya. Insya Allah bersama siapa? Insya Allah rahasia. Simak terus di sosial medianya dari Rumah Singgah Al-Fatih. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.